cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble dead, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. mempunyai tema yaitu fokus pada Tuhan Yesus. Amen.
Kenapa saya mengambil tema itu? Karena saya percaya orang yang lahir sudah Kristen sampai sekarang belum tentu 100% percaya pada Tuhan Yesus. Saya percaya itu. Benar-benar Tuhan Yesus itu adalah is everything for me. Segalanya adalah segalanya untuk saya. Dan Tuhan Yesus itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dan saya mengalami itu sendiri. Walaupun saya dikasih karunia lebih sama Tuhan Yesus, tapi wow, semua kehebatan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Berbagai pengalaman dalam hidup saya, sampai waktu orang tua saya sakit, saya biayakan semuanya. Sampai saya rawat sendiri. Kemudian sampai saya bangkrut, under zero, di bawah nol saya bangkrut. Sampai saya tidak punya apa-apa. Sampai saya tinggal di rumah pegawai saya dikasih tempat tinggal 2 kali 3 kamarnya. Tapi karena saya berserah diri pada Tuhan, saya berlindung pada Tuhan, saya merasa nyaman-nyaman aja. Luar biasa. Dan saya tidak pernah, kalau dulu saya punya harta segala macam, punya semuanya, I'm not happy. Tapi sekarang saya gak punya apa-apa, saya punya kebahagiaan luar biasa karena saya punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa untuk saya. Tuhan Yesus jalannya. Nah, akhirnya waktu saya belajar, saya akhirnya terima Yesus pada tanggal 30 Agustus 2017. Saya dibaptis. Saya minta langsung dibaptis. Saya awalnya mimpi dulu di 12 Desember 2014. Saya bermimpi dulu, saya ketemu Tuhan Yesus, saya dipeluk. Lalu dia berkata di kuping saya, kamu saya berkati. 24 Desember saya terima lagi Tuhan Yesus tumpangkan tangannya di kepala saya. Dia cuma bilang, kamu saya berkati dan kamu punya tugas. Seperti itu Tuhan Yesus katakan pada saya. Tanggal 29 Desember waktu saya mau bicara dengan hamba Tuhan yang pernah mengurapi saya. Jadi saya waktu udah bangkrut, saya pun pernah masuk penjara 3 bulan 10 hari. Ya, tapi di penjara saya diberkati sama Tuhan. Setiap Rabu, Sabtu dan Minggu saya selalu didoakan dan diurapi. Amen. Tapi Jumat saya khotbah di masjid. Dan setelah itu Tuhan sangat luar biasa untuk saya. Luar biasa. Akhirnya setelah saya jalankan itu semua, 29 Desember 2014 saya ketemu dengan hamba Tuhan yang pernah mengurapi saya di penjara. Dia pegang tangan saya, lalu saya tanya sama dia, saya mau cerita, kamu gak usah cerita. Akhirnya dia berbahasa ruh dengan saya. Setelah dia berbahasa ruh, dia bilang, saya tahu kamu sudah ketemu Tuhan Yesus 2 kali dan kamu sudah diberkati 2 kali. Kamu, saya cuma kasih tahu kamu boleh ikut, silakan, enggak pun enggak apa-apa katanya. Wah, enggak apa-apa, ya udah. 14 Februari 2015 saya umroh. Lalu saya menjalani dengan keimanan saya. Tapi akhirnya 30 Agustus saya dibaptis dan saya ikut Tuhan Yesus 2017. Setelah itu saya fokus. Saya hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sebagai manusia, kita mendengar macam-macam pastinya. Oh, gereja ini begini, pendetanya begini, ini kadang-kadang dibisnisin, ini begini. Begitu juga semua. Baru tadi pagi juga saya melihat salah pendeta terkenal. Dia berkhotbah di depan jemaat. Dia mengatakan salah satu pendeta dari Amerika katanya nabi palsu dan so. Kalau saya pikir kalau kita sudah fokus kepada Tuhan Yesus, apapun itu, pendeta tetap adalah manusia, tidak lebih dari kekurangan dan kelebihannya. Dan untuk saya pikir saya nggak setuju kalau pendeta bicara tentang pendeta yang satu. Yalah, nggak ada yang sempurna manusia, sempurna cuma milik Tuhan. Jadi kalau saya pikir kita hanya fokus pada Tuhan Yesus saja, gak usah pikir dengerin ngomongan ini, dengerin ngomongan ini. Jadi pribadi kita kacau. Just focus to Jesus. Jesus adalah everything. Waktu papa saya bilang, setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya dibaptis, saya baca firman, dan saya tanya sama pendeta-pendeta yang saya kenal, apa kalau saya sudah Kristen, apa yang harus saya jalani? Hey, Ji, pertama kamu cuma harus yakin, seyakin-yakinnya, dan kamu percaya pada Tuhan Yesus. Kedua, kamu berdoa jam 9 mau tidur dan doa bangun pagi jam 4 dan baca firman. Setelah itu kamu akan tahu sendiri. Setelah saya baca firman, benar-benar saya tahu sendiri. Dalam 2 hari waktu saya mulai membaca firman,
Mulut saya bisa berucap, Tuhan bukakan pikiran saya, bukakan hati saya, bukakan kuping saya. Saya ingin membaca firman-firman-Mu. Biarkan saya mengerti dan memahami dan dapat menjalankan firman-Mu dengan benar. Amin. Itu yang saya dapatkan. Saya nggak ngerti gimana kok Toto saya bisa berbicara seperti itu. Setelah saya pelajari firman-firman, akhirnya saya sadar, oh apa yang pernah dikatakan papa saya itu ada ternyata di dalam firman. Saya baca, saya menemukan ayatnya. Mazmur 118 ayat 8. Di situ dikatakan, berlindunglah kamu kepada Tuhan daripada engkau percaya pada manusia. Oh benar, kata-kata papa saya ada di sini. Lalu saya cari lagi. Saya bedah itu sendiri. Saya bedah. Maksudnya apa? Berlindung pada Tuhan daripada engkau percaya pada manusia. Padahal kita manusia. Kita percaya pada manusia. Manusia adalah manusia yang nyata. Biasanya orang hidup itu apa yang dia lihat, itu dia baru percaya. Yang dia tidak lihat, dia tidak percaya. Tapi saya berpikir, oh ternyata kalau saya punya kesulitan, saya percaya pada manusia, saya mengharapkan pada manusia, pasti saya menemukan kekecewaan. Dia tidak membantu saya, tapi dia menceritakan tentang kesulitan saya kepada orang lain. Oh kalau begitu, iya benar, saya harus percaya pada Tuhan. Dan saya lebih mengadu kepada Tuhan. Saya berbicara apa nih, saya nangis, teriak, segala macam kepada Tuhan. Saya harus berlindung pada Tuhan, bukan pada manusia. Karena kalau saya berlindung pada manusia, saya salah, saya pikir. Padahal manusia itu nyata depan kita nih. Ya kan, kita lihat ini manusia. Biasanya manusia bisa percaya kalau dia sudah melihat, oh ini manusia, oh ini pendeta, oh ini pastor, kan gitu. Dia percaya. Ya, katanya selalu bilang, kenapa sih Mas Adi selalu bilang fokus pada Tuhan Yesus. Yes, karena manusia itu pada umumnya kadang-kadang suka melupakan, bukan karena sering melupakan pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Benar nggak? Masih nggak mengaku. Ya. Seringkali fokus kita hanya pada berkat-berkatnya saja, tapi kita lupa siapa yang memberi berkat. Bumi ini adalah sorga nyata Tuhan berikan pada kita. Amen. Sorga nyata, kenikmatan semua kita diberikan. Tapi di dalam kita menikmati semua sorga nyata ini, kadang kita lupa siapa yang memberikan sorga ini. Dan Tuhan berkata, ku berikan sorga nyata untukmu. Tapi aku pengen tahu, selama kau menikmati surga nyataku, kau ingat ya kepadaku? Makanya banyak orang yang lupa. Makanya saya bilang fokus to Jesus, supaya bahwa kita hidup ini segalanya dari Tuhan Yesus. Everything dari Tuhan Yesus. Saya mendoakan orang kemarin. Contohnya 5 tahun gak punya anak. Saya doakan waktu bulan Februari. Saya bilang, paling lama 6 bulan kamu hamil, dan anak kamu laki-laki. Saya bilang, yang pertama 3 orang saya doakan. Kemarin saya balik lagi ke gereja mereka, dan mereka datang. Mereka sampai peluk saya, mereka terima kasih, saya sudah hamil 2 bulan. Coba, hamil semua. Tuhan kalau punya kehendak, ya kehendak. Bukan suaminya yang punya kehendak terus hamil. No, kalau Tuhan bilang belum waktunya, belum. Kita harus percaya. Kita harus percaya. Kenapa saya begitu yakin kepada firman? Alkitab berbentuk dari sebuah buku. Buku itu benda apa? Benda mati. Kita bawa ke gereja, pendeta bilang buka ayat, misalnya Yohanes 15 ayat 16, dibaca. Kamu juga baca. Begitu nyampe rumah, kamu udah lupa. Anak kamu nanya, tadi apa? Pendeta bilang apa? Firmannya yang mana? Oh yang mana tadi? Ya lupa saya. Jadi apa? Kamu tahu Alkitab itu hidup. Bagaimana hidup itu? Kita bawa, kita baca, tapi kita harus imani. Kita imani. Setelah kita imani, pasti firman itu menjadi daging dan hidup di dalam tubuh. Amin. Kalau kita hanya bawa gaya supaya bilang rajin ke gereja, what for? Imani. Di rumah juga baca Alkitab, diimani. Karena disitulah di Mazmur 119 ayat 105
Itu firman itu berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Itu benar loh. Itu benar, itu bukan yang bohong, itu benar. Itu benar sekali. Kalau kita berdoa, kita harus yakin, kita harus imani. Karena Tuhan selalu memberikan apa yang kita doa kepada Dia. Yes. Itu ada di Filipi 4. Filipi 4. Ya, ayat 6 sampai dengan 7. Itu ada di situ. Kalau nggak salah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Makanya saya bilang fokus di Yesus. Saya katakan kepada hamba-hamba yang terkasih di sini, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus satu detik pun dari jiwa kalian, dari tubuh kalian. Percaya sama saya. Kalau nggak percaya, buktikan. Mau masuk kamar mandi, dalam nama Yesus. Mau keluar kamar mandi, dalam nama Yesus. Mau naik ke tempat tidur, dalam nama Yesus. Mau turun tempat tidur, dalam nama Yesus. Mau keluar kamar, dalam nama Yesus. Mau masuk kamar, dalam nama Yesus. Mau keluar rumah, dalam nama Yesus. Mau naik rumah, mau keluar, mau masuk rumah, dalam nama Yesus. Mau naik mobil, dalam nama Yesus. Mau turun mobil, dalam nama Yesus. Mau naik motor, dalam nama Yesus. Mau turun motor, dalam nama Yesus. Mau masuk gereja, dalam nama Yesus. Mau naik ke mimbar pun kita harus dalam hati, dalam nama Yesus. Apapun in the name of Jesus. Kenapa? Ada yang tahu? Karena Yesus adalah juru selamat kita. Kita masuk kamar mandi, siul-siul. Ada air, pleset, jatuh. Geger otak, lumpuh seumur hidup. Ya kan? Cacat, pendarahan di otak, mati. Tapi kalau kita in the name of Jesus, ada air, walaupun kita nggak lihat. Bukan ini yang Yesusnya. Yesus ambil tangan kita, pegang, set, kamu pegang. Dan kamu tidak jatuh karena kamu ditopang dengan Tuhan Yesus. Mau naik mobil juga begitu. Dalam nama Yesus, Tuhan, saya ingin pergi ke gereja. Saya percaya Tuhan telah urapi mobil saya. Tuhan telah periksa mesin mobil saya. Tuhan telah periksa ban mobil saya. Dan saya percaya Tuhan perintahkan kepada para malaikat menjaga di kiri kanan mobil saya, di depan belakang mobil saya. Biarkan saya pergi ke gereja Tuhan, selamatkan saya, jauhkan saya dari malapetaka, jauhkan saya dari mana bahaya, jauhkan saya dari orang-orang yang jahat. Dan saya akan tepat pada waktunya datang ke gereja dalam nama Yesus. Amin. Amin. Betul. Ya? Ingatin Papa ya, dalam nama Yesus terus. Jadi saya minta pokoknya apapun, kita mau duduk main gitar, mau duduk main organ, belum mulai in the name of Jesus. Kalau tidak percaya, lakukan, pasti nanti merasakan bagaimana kebesaran Tuhan terhadap kita. Itu yang paling penting. Kita sekarang hidup ini nggak perlu macam-macam. Udah mau akhir zaman, Tuhan akan menampakkan dirinya pada kita. Dia cuma bilang, kau percaya kepadaku, ku angkat engkau ke atas, duduk di sebelah kanan Bapa bersamaku. Harus percaya 100% sama Tuhan Yesus. Gak usah mulai hari ini, siang ini, gak usah ragu-ragu lagi. Habis dengerin khotbah saya, fokus to Jesus, just focus to Jesus. Percaya sama saya. Mau masak, motong-motong, masukin kuali, dalam nama Yesus. Bisa aja lagi mau masukin kuali, gasnya bocor. Kalau dalam nama Yesus, selesai. Saya percaya Tuhan Yesus ada bersama kita bersama di sini siang hari ini. Saya percaya orang yang datang ke gereja ini hari ini diberkati sama Tuhan Yesus. Yang sakit dipulihkan,
Saya percaya. Yang galau, kepahitan, dilepaskan semua, diberikan sukacita, dipanjangkan umurnya. Saya percaya Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Beneran, saya gak bohong. It's not only bayang-bayang. No. Apa yang saya lihat gambar Tuhan Yesus di otak saya waktu saya mimpi, ya itulah Tuhan Yesus. Emang seperti itu. Saya kalau bisa dibilang saya lebih percaya Tuhan Yesus. Kepercayaan saya itu luar biasa. Luar biasa. Saya itu betapa bangga kalau saya bisa mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Dan saya kepingin semua orang yang mendengar khotbah saya bangkit. Come on, bangkit. In the name of Jesus. Bangkit kalian. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi marah pada Tuhan, tidak ada lagi mengharapkan kau doa gua belum kasih sama Tuhan. No, in the name of Jesus, fokus pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan segalanya untuk kita. Amin. Tuh, tahu nggak perkasanya Tuhan terhadap manusia? Terjadi berapa unsur perkasanya Tuhan terhadap manusia? Ada yang tahu? Perkasanya Tuhan terhadap manusia hanya terjadi dengan 2 unsur, tidak lebih. Tuhan kasih. Apa itu? Pikiran dan rasa. Apa sih pikiran? Kok Aji bilang pikiran? Perkasanya Tuhan kasih ke manusia ya. Punya istri, kita pikirin istri kita. Punya ibu, kita pikirin ibu kita. Kita punya anak sakit aja kita pikirin. Ya, kita punya perusahaan. Hari ini omset saya 1 miliar, saya kepengen besok 2 miliar, gimana nih caranya bisa 2 miliar? Pasti kita pikirin kan? Seberapa lama Tuhan kasih pemikiran itu kepada kita? Ada yang tahu? Short time, pendek. Kamu dikasih pikiran dengan Tuhan, perkasanya Tuhan itu pendek. Pendeknya gimana? Kamu kita dari bangun tidur cuma sampai mau tidur. Dikala kamu tidur, bisa kamu memikirkan orang tua kamu yang lagi sakit, anak kamu yang lagi bengek, istri kamu yang lagi parah di rumah sakit, lagi koma. Bisa? Bisa nggak saya? Selesai. Jangankan itu, pikirkan diri kita atau tangan kita saja. Kita tidak bisa pikirkan. Itulah perkasanya Tuhan. Selesai. Pemikiran kamu cuma waktu sampai mau tidur. Mau tidur masih mikir, aduh besok Tuhan, istri saya sembuhkan, Tuhan, istri saya masih koma. Berem. Udah gak ingat apa-apa lagi. Istrinya lagi koma juga udah gak tahu. Rasa. Apa itu rasa? Tuhan sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan berkat kita yang luar biasa. Kita punya makanan enak, kita bisa nikmati. Besok pengen dimakan lagi, sisain masukin lemari es. Mah, pelukin papa dong, bobo, sini. Papa lagi kangen sama mama. Dipeluk, terasa dong, kita merasakan pelukan cinta dari istri kita. Aku pengen tidur, maaf, kasurku harganya 100 juta dari bulu angsa. Peluk, aku tidur. Wih, nikmatnya. Tapi kurang enaknya mau pakai bantal lagi ya, yang 7,5 juta dari bulu angsa. Coba ya. Tapi begitu kita lalap tidur, emang terasa tidur di bulu angsa? Terasa bantal 7,5 juta? Terasa kasurnya 100 juta? Terasa? No. Semua tidak bisa dirasakan lagi. Selesai. Kali ikuti doa saya dengan suara yang lantang, dan kita percaya Tuhan Yesus ada bersama kita siang ini. Yang sakit dipulihkan, yang punya rasa ketakutan, yang punya rasa kekhawatiran dilepaskan, yang kepahitan dilepaskan. Dan imani doa ini dan ikuti dengan suara yang lantang. Bapa kami yang ada di surga, sejak Engkau berjalan ke dalam gereja ini, tolong ambil semua kekhawatiran, penyakit-penyakit, dan ketakutan-ketakutan. Dan tolong lindungilah semua yang aku cinta, semua anggota keluarga, terutama anak-anakku, sanak famili, dan teman-temanku, di dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat tangannya semua. Nanti kalau
Roh Kudus menyapari, tidak diseperti semuanya, tergantung Roh Kudus memilihnya. Tolong imani. Jangan ada bergerak, jangan ada berbicara, jangan ada berjalan. Dalam menyanyikan lagu ini, imani. Kira